Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, iman dan akal untuk berpikir. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah struktur baja lanjutan Bapak Insinyur Tandi Agusya Putra STMT, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian dan yang saya banggakan seluruh anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Alif Khair selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan perkenalkan anggota kelompok saya. Saya Sulistiawan. Saya Habibie Burhani yang mau berbicara. Mari saja kita mulai presentasinya. Silakan. Baiklah, jadi untuk awalnya kita akan mulai dari pendahuluan. Untuk latar belakang penelitian ini, di Indonesia sendiri pembangunan berkelanjutan itu sedang diterapkan oleh pemerintah secara besar-besaran untuk efisiensi pembangunan infrastruktur lewat 3 aspek utama yang selalu dibicarakan, yaitu aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, material baja sendiri itu adalah salah satu material yang memiliki kelebihan dalam ketiga aspek tersebut, sehingga dapat menjadi pilihan yang cukup baik untuk menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelebihan material baja dalam ketiga aspek tersebut? Misalnya adalah untuk aspek sosial, material baja dalam pelaksanaannya itu cenderung lebih cepat dan lebih efisien, sehingga secara sosial akan lebih cepat melakukan kegiatan konstruksi, sehingga tidak begitu mengganggu kegiatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek. Nah, untuk aspek lingkungan, material baja sendiri itu adalah material yang layak atau mampu untuk didaur ulang 100% dari material tersebut, sehingga tidak akan menjadi sampah yang mengganggu lingkungan setempat. Sedangkan untuk ekonomi, material baja sendiri itu karena dia mampu didaur ulang, artinya secara ekonomi terjadi penghematan di sana. Dan untuk material baja sendiri, meskipun untuk pembelian secara kasarnya itu cukup tinggi, tetapi untuk perawatannya itu cukup awet sehingga dapat lebih hemat dalam konteks tersebut. Nah, untuk ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini akan dibatasi hanya untuk salah satu bagian penyusun rangka utama pada kolom yang menjadi penunjuk untuk fondasi bore pile. Nah, yang kami maksud pembatasannya itu di sini. Jadi kami cuma sekedar menghitung bagian ini dari struktur bangunan auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang baru. Ini ada di bagian kolomnya, rangka kolomnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologinya, yang dimana waktu survei itu kami laksanakan pada Jumat 31 Oktober 2025 pada pukul 12 siang sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian lokasi surveinya ini berlokasi pada pembangunan auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSU di Desa Sampali, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian jenis datanya ini data primer yang didapatkan langsung dari site manager proyek, dan data sekundernya didapat dari internet berupa jurnal, buku, dan website resmi. Metode perolehan data dengan metode survei dan studi literatur. Kemudian ada data propertinya. Yang pertama itu ada mutu baja. Baja di sini yang digunakan adalah baja BJ37 dengan nilai FY 240 MPa dan FU-nya 400 MPa. Kemudian ada pipa 6 165 mm tebal 4,5, dan pipa 4 114 mm tebalnya 3,2. Dan kami di sini mengacu pada ASTM A36. Metode pengolahan datanya, data diolah dengan perangkat lunak yang kami gunakan itu adalah ETAX. Kemudian pihak terkait proyek itu ada pemilik bangunannya sendiri, yaitu PT Bahtera Cipta Anugrah. Kemudian QS dan QC-nya itu ada Muhammad Hanafi ST, dan site manajernya Pak Yazid. Kemudian di drafternya ada Pak Tony, yang di engineer manajernya itu ada Adrianto DJ ST. Kemudian ada investornya itu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan kontraktornya sendiri tidak ada kontraktor karena merupakan tim dari swadaya.
Kemudian dilanjutkan oleh Nah, jadi ini itu adalah bentuk tampak potongannya ya untuk struktur auditorium yang direncanakan akan dibangun di lokasi survei kami. Nah, ini adalah gambaran yang lebih dekat untuk mengetahui bagaimana yang akan kami hitung. Itu ada di bagian di sini. Mungkin selanjutnya bisa saya jelaskan. Ini salah satu langkah-langkah dalam pengerjaan pemilihan material yang pertama. Boleh yang pertama kita buka di new material, terus kita pilih standarnya di United States, terus HTMA 36, kemudian dengan grade 36. Material tipenya itu steel. Kemudian masukkan data FIFO, kemudian oke. Dan di sini kami pilih material steel pipe yang lingkaran. Kalau langkah pembuatan pertamanya kami itu mengambil cuma di bagian rangkaian tadi, itu di bagian base grade 1 sama grade 2. Dan selanjutnya pembuatan kolomnya menggunakan pipa 6 inci, sedangkan bagian grade 1 sama grade 2 itu pakai 4 inci, yang diagonal juga pakai 4 inci. Berikut ini gaya-gaya yang dihasilkan dari beban merata yang kami berikan. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat adalah berikut langkah-langkah utama penggunaan ETABS dalam menganalisa struktur baja. Pertama, menentukan material ETABS menggunakan perintah yang ada serta menginput data material yang digunakan. Terus pembuatan rangka, kolom dan bautnya. Terus proses analisa beban yang diberikan untuk struktur konstruksi. Jadi saran dari yang kami dapat itu, yang kami timbangkan itu sarannya sebaiknya untuk percobaan analisa struktur baja selanjutnya dilakukan dengan material yang lebih sederhana seperti penampang, wet plank, agar lebih mudah untuk dianalisa di perangkat lunak ETABS bagi pemula. Selain itu, sebaiknya dilakukan analisa manual yang dapat dijadikan pembanding ataupun pelengkap hasil analisa material baja. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan bahwa setiap rencana struktur sekecil apapun memiliki makna besar dalam membangun masa depan yang lebih kuat dan aman. Demikian pula dengan ilmu yang kita pelajari hari ini, semoga dapat menjadi fondasi pengetahuan yang akan menopang karir kita di masa depan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami, dan untuk itu kami memohon maaf. Namun kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi.